Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian pada kegiatan sosialisasi Platform Sakti Merah Putih pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, saya izin ingatkan ya, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ke dalam ruangan Zoom meeting, mohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang akan tim kami share, yaitu format nama, strip, dan juga koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan bergabung ke dalam ruangan Zoom meeting, mohon untuk merubah format nama sesuai dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian, di mana formatnya adalah nama strip koperasi asal dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu pemateri siap, kemudian juga sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk mengganti format nama, saya tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi dan juga mengikuti akun media sosial yang dimiliki oleh PT Sakti. Bapak Ibu sekalian, ada YouTube, kemudian ada Instagram dan juga ada Facebook, di mana nama akunnya adalah sakti.center ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat terkait penawaran menarik, kemudian juga kegiatan yang diselenggarakan oleh Sakti, ada workshop, BBS, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain mungkin yang siapa tahu bisa membantu koperasi Bapak Ibu sekalian untuk memutuskan apakah Bapak Ibu sekalian semakin mantap atau tidak untuk menggunakan aplikasi Sakti ya tentunya. Kemudian kita juga sering sekali untuk sharing informasi terkait produk-produk dari tim Sakti, kemudian juga promo dan penawaran menarik ya di akun media sosialnya. Jadi bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga mengikuti akun media sosial dari Sakti.Center ya Bapak Ibu sekalian. Ada di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Nah, di sini saya cek terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Di sini bagi Bapak Ibu yang belum mengganti format namanya sesuai dengan format yang telah tim kami share melalui kolom chat Zoom, mohon untuk diganti terlebih dahulu agar bisa memudahkan kami untuk berinteraksi ya. Jadi misalnya nanti ketika tanya jawab atau diskusi, saya tahu nih Bapak Ibu sekalian dari koperasi mana saja. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu di sini ada beberapa ya yang belum mengganti format namanya sesuai dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom. Saya persilahkan untuk mengganti format namanya terlebih dahulu sesuai dengan format yang tim kami share melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian juga bisa mengganti background dari video Zoom meeting Bapak Ibu sekalian sesuai dengan background yang tim kami share melalui kolom chat ya. Jadi di sini sudah di-share oleh Mas Dias dari tim Sakti untuk format background dan juga tadi ada format nama yang sudah di-share oleh Mas Rama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengganti format background dan juga format nama sesuai dengan yang tim Sakti share melalui kolom chat Zoom. Oke, baik. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kegiatan sosialisasi Platform Sakti Merah Putih pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan juga kehendaknya kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi Platform Sakti Merah Putih secara daring pada pagi hari ini. Katanya ada peribahasa ya, Bapak Ibu sekalian, katanya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti, bagian dari tim bisnis PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo yang pada pagi hari ini akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan sosialisasi Platform Sakti Merah Putih ya, Bapak Ibu sekalian. Adapun susunan acara pada kegiatan pagi hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan doa, foto bersama,
Pemaparan utama mengenai gerakan digitalisasi Koperasi Merah Putih oleh narasumber kita semua, Mas Raihan Firdaus. Kemudian juga dilanjut terkait program Sakti Merah Putih untuk KDMP dan KKMP ya, yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Dias Galuh Lazuardi ya. Kemudian juga ada kegiatan tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dan juga bertanya terkait kendala, kemudian juga kondisi dari koperasi Bapak Ibu sekalian itu seperti apa. Nanti bisa langsung disampaikan saja karena kita punya dua narasumber hebat ya pada pagi hari ini yang akan membantu menjelaskan bagaimana Sakti bisa mendukung koperasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada kuis interaktif dan juga penutup. Jadi nanti di akhir sesi akan ada kuis interaktif yang tentunya ada hadiahnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan sosialisasi ini berlangsung. Nah, baik, mungkin sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak dan berdoa menurut agama serta kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya, karena kita semua akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, mohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Di sini ada Mas Denny Handeni, kemudian juga ada dari KDMP Bukit Tunggal, kemudian juga ada Kak Herculanus ya. Ada Kak Wilbert juga, ada Kak Muhammad Andi Syarif, Kak Budi Sugianto. Ini bisa, oke baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak ada kendala terkait device dan juga jaringannya, bisa untuk mengaktifkan kamera ya Bapak Ibu sekalian, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama ya. Di sini mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kita melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada Pak Paryono juga belum mengaktifkan kamera ya, mungkin bisa untuk diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian Kak Wilbert, Pak Ampolman ya, kemudian juga ada Pak Denny, Pak Linto Agus, dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya yang belum mengaktifkan kamera mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu untuk kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik bagi Bapak Ibu yang baru bergabung juga dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Kepada tim Sakti ini sudah siap untuk mengabadikan momen pada pagi hari ini? Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya untuk sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian ingin tetap mengaktifkan kamera selama sesi berlangsung, itu disilahkan ya Bapak Ibu sekalian. Namun apabila ada kendala jaringan atau ada kendala device, Bapak Ibu sekalian bisa menonaktifkan kameranya ya demi kelancaran kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, di sini sudah bergabung ya di tengah-tengah kita semua ada Mas Raihan Firdaus dari tim Bisnis Sakti. Bagaimana Mas apakah sudah siap untuk penjelasan terkait sosialisasi Sakti Merah Putih pada pagi hari ini? Ya, untuk materi sih sudah siap ya, Mbak Diska. Paling nanti kita akan kenalkan bagaimana itu aplikasi core system Sakti Merah Putih beserta dengan mungkin beberapa aplikasi penunjangnya. Mungkin di sana nanti ada apa namanya KMP Mobile serta mungkin Sakti Multi Usaha seperti itu untuk mungkin teman-teman di koperasi KDMP yang punya gerai atau toko dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi dengan aktif ya untuk kegiatan ini. Nanti apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan bisa disampaikan ketika sesi tanya jawab berlangsung ya. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu,
bisa dimulai saja ya Mas Rehan, karena Mas Rehan juga sudah siap ya. Kepada Mas Rehan, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Diska untuk waktunya ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman KDMP di seluruh Indonesia yang hadir di kegiatan sosialisasi sakti ini. Perkenalkan saya Muhammad Ren Firdaus dari tim bisnis Sakti seperti itu. Yang mana di sini saya diminta untuk mengenalkan ya, berarti ya, mengenalkan bagaimana sih si aplikasi Sakti Merah Putih ini bisa menjadi jawaban digitalisasi untuk teman-teman KDMP seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita menuju gitu ya ke aplikasinya, alangkah baiknya kita mengenal dulu Sakti itu apa gitu ya. Jadi kita kenalan dulu nih gitu. Ya mungkin di sini Sakti itu adalah suatu aplikasi yang mana dibuat atau dibikin gitu ya oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, yang mana ini adalah suatu konsorsium ya, perusahaan konsorsium yang dimiliki oleh koperasi-koperasi di Indonesia. Mungkin di sini aku sedikit tampilkan untuk share screen si PPT-nya ya, pengenalannya, company profile kami. Nah, di sini sebentar ya. Oke. Nah, di sini di pengenalan kali ini adalah aplikasi Sakti kita sudah diakreditasi ya dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi kita sudah di ISO juga gitu ya, yaitu ISO 27001 serta kita sudah terdaftar di Komdigi. Di PPT awal ini sudah terlihat ya dua logonya seperti itu. Dan emang dari kami gitu ya membangun platform digital ini untuk ekosistem koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, di sini tentang kami ya, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang biasa disebut PT SKK adalah suatu perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak dan sistem keuangan dan operasional untuk koperasi seperti itu. Dan PT SKK sudah mendapatkan sertifikasi yang tadi saya sudah bahas di awal ya, SMKI ISO 27001 versi 2013 dan akan naik ke 2022, yang mana ini adalah suatu sistem keamanan data ya jadinya di sana. Jadi kita selalu cek gitu ya bagaimana kita mengikuti gitu ya untuk prosedur ataupun bagaimana data-data dari teman-teman koperasi terjamin untuk keamanannya seperti itu. Dan kita pun sudah terdaftar di Kominfo atau yang saat ini Komdigi gitu ya, di skema pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi kita pun sudah legal di sananya. Nah, saat ini kita sudah melayani ratusan koperasi dan jutaan anggotanya dalam satu ekosistem sakti, serta menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktiling, yang mana mungkin nanti kita pun akan membangun suatu ekosistem untuk teman-teman KDMP, yang mana nanti Saktiling ini juga ada yang versi untuk KDMP-nya, yaitu KDMP Mobile. Apa KMP Mobile seperti itu. Nah, Sakti Kinerja Kolaborasindo ini adalah suatu perusahaan yang dimiliki konsorsium koperasi-koperasi di Indonesia, yang mana pemegang sahamnya atau pencetusnya gitu ya, berdirinya PT SKK ini adalah koperasi-koperasi yang mana ini didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur sebagai kantor pendiriannya. Lalu kita memiliki visi yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini seperti itu, dan misinya untuk bisa tercapai si visi tersebut yaitu adalah menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait gitu ya.
untuk membangun ekosistem ini bisa berjalan. Nah, yang kedua itu ada membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi seperti itu. Jadi kita pun suka mengadakan ya pendampingan untuk para mitra koperasi yang sudah menggunakan aplikasi Sakti serta memberikan edukasi. Biasanya setiap bulan kita mengadakan acara-acara gitu ya untuk mungkin di sana untuk sharing dan lain sebagainya. Biasanya ada seperti mungkin workshop ataupun bincang-bincang sakti di sana jadi apa ladang edukasi lah ya ke para mitra sakti bahkan untuk belum bermitra pun bisa ikut tuh kegiatan tersebut. Nah, di sini ada beberapa kerjasama multi pihak. Jadi khususnya sih IDX ya, Bapak Ibu juga bisa cek gitu ya di mungkin di Google gitu ya, dicari aja IDX Co-op di sana ada aplikasi sakti yang terdaftar di sana ya. Ini adalah program Kemenkop seperti itu. Dan saat ini ya sakti di situ adalah aplikasi nomor satunya seperti itu atau nomor pertamanya ya. Dan dapat kita banggakan seperti itu. Kita pun sudah bekerja sama dengan Dekopin, Dis- Diskuk di seluruh lingkup provinsi. Contohnya di sini adalah Jabar. Lalu habis itu dinas-dinas kota terkait di sini dicontohkan di Kota Bandung karena saya ada di kantor Bandung ya Bapak Ibu sekalian. Dan serta kerjasama-kerjasama lainnya ada bank dan lain sebagainya. Nah, di sini ada peta sebaran ya kita sudah banyak nih ya mitra-mitra koperasi yang mana sudah tersebar dari Aceh sampai ke Jayapura gitu ya. Jadi paling ujung barat kita ada di Banda Aceh dan di ujung timur kita ada di Jayapura. Serta ada di beberapa titik koperasi di luar Indonesia yaitu ada di Timor Leste. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cek juga ya di website kami di apa di Saktiling gitu ya, https://saktiling di sana Bapak Ibu bisa cek nih informasi-informasi menarik beserta juga dengan peta pengguna. Bapak Ibu mungkin bisa cek nih koperasi-koperasi yang dekat dari Ibu yang mana baik koperasi-koperasi tersebut sudah digital menggunakan aplikasi Sakti kayak gitu. Nah, di sini beberapa mitra kami gitu ya, mau itu berbentuk CU ataupun koperasi di Jawa Barat, di Jakarta gitu ya. Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Maluku, beberapa di Kalimantan, Nusa Tenggara, Lampung, Bangka Belitung, Riau. Nah, lengkapnya Bapak Ibu bisa cek di https://saktiling seperti itu. Nah, kita masuk ya setelah mengenal nih bagaimana aplikasi Sakti itu gitu ya dan ya koperasi di era 2025 ini yang mana semuanya sudah serba digital gitu ya. Yang mana sekarang udah eranya 4.0 to 5.0 gitu ya. Yang mana semuanya udah bergerak di skema digital gitu ya. Malah sudah bertransformasi ke digital dan sekarang saatnya koperasi di Indonesia khususnya untuk bertransformasi ke arah yang lebih digital gitu ya. Nah, di sini kita sudah sediakan gitu ya untuk dua aplikasinya yaitu ada core system dan mobilenya untuk anggota sebagai pondasi awal gitu yang mana core system ini nantinya itu adalah Sakti Merah Putih dan si mobilenya adalah si KMP Mobile tersebut gitu ya. Nah, di sini untuk platform core systemnya Sakti Merah Putih adalah satu platform aplikasi utama layanan digital bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan yang mau itu konvensional ataupun syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce dan lain-lain yang mana ini akan mengintegrasikan bisnis koperasi gitu ya Bapak Ibu sekalian dengan anggota-anggotanya dalam satu sistem ekosistem digital dan terintegrasi dengan beberapa lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Jadi kalau misalnya di KDMP Mobile nanti ada anggota beli apa namanya si pulsa ataupun apapun itu ya atau mungkin dari si KDMP Mobile dia bayar simpanan wajib otomatis dia terintegrasi dengan core-nya gitu.
untuk transaksi-transaksinya jurnalnya otomatis dia terbuat di sana. Makanya di sana kita sebut ya pencatatannya secara real time gitu. Jadi teman-teman koperasi nggak usah pusing lagi, oh ada anggota yang bayar simpanan wajib nih saya harus input terus bikin jurnal keuangannya nggak perlu jadinya. Di sana otomatis dia terjurnal. Bahkan ya kalau anggotanya yang bayar gitu dari aplikasi mobile ya dia jurnalnya pun akan otomatis terbuat gitu ya. Nah, di sini pun ada Sakti Multi Usaha yang mana ini akan menjadi aplikasi retailnya yang mana si aplikasi Sakti Multi Usaha ini sudah kami lengkapi gitu ya untuk manajemen persediaan, barang jasa, penjualan. Habis itu aplikasi POS kasir, skema invoice, pencatatan pembelian barang, pembuatan laporan keuangan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah dimanjakan lah ya dari aplikasi Sakti Multi Usaha ini untuk skema retailnya atau gerainya gitu ya. Yang mana nantinya pun untuk skema apa namanya stok oknamnya pun kita sudah ada di sana untuk bagian penyesuaian datanya. Lalu habis itu buat tutup stok oknamnya, habis itu klaim HPP-nya dan lain sebagainya. Nah, aplikasi Saktiling atau KMP Mobile nantinya itu dia sudah ada beberapa fitur gitu ya untuk berbagi kemanapun dan kapanpun. Jadi anggota itu bisa apa namanya berbagi sesama anggota antar Saktilingnya atau KD apa namanya KMP Mobile-nya dan anggota tersebut juga bisa bayar simpanan apa namanya pokok atau wajib gitu ya dari aplikasi ini seperti itu. Serta si simpanan uang digital ya. Jadi ini terpisah ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini akan apa saya sedikit jelaskan. Ya di koperasi kan pastinya ada simpanan pokok wajib sebagai skema modalnya gitu ya. Dan nanti anggota tuh akan dibukakan lagi untuk simpanan baru yaitu biasanya kita sebut mungkin simpanan rekening ponsel atau mungkin teman-teman di koperasi bisa sebut juga mungkin simpanan harian gitu ya yang bentuknya mobile gitu. Atau bisa disebut juga simpanan saktiling gitu juga boleh atau mungkin simpanan KMP Mobile gitu ya. Nah, itu fungsinya sebagai dompet digital. Jadi hampir sama kayak mungkin OVO, Dana, Link Aja, dan lain sebagainya. Dan dompet digital itu anggota bisa pakai buat beli mungkin pulsa, paket data, habis itu mungkin untuk pembayaran listrik dan lain sebagainya. Serta mungkin bisa untuk buat top up e-wallet lainnya. Seperti Link Aja, OVO, Dana, GoPay, ataupun ShopeePay gitu ya. Dan skema berbagi kemanapun dan kapanpun juga itu anggota bisa apa namanya bagikan si dompet digitalnya itu ya kita selaraskan aja anggap saja rekening ponsel lah ya itu ke bank jadinya jadi bisa transfer lah gitu ya dari ininya gitu dari dompet digitalnya ini ke bank jadi biasanya kita sebut ya karena ini aplikasi koperasi ya jadinya berbagi via kanal bank biasanya kita sebut seperti itu nah kita pun sini sudah didukung juga sama QR Sakti jadi antar anggota itu misalnya mau berbagi rekening ponsel itu bisa via kris aja gitu ya. Kalau misalnya emang dia berdekatan, kalau dia berjauhan kan ya fitur berbagi bisa digunakan. Nah, lalu ini pun bisa buat untuk bayar di gerainya nanti. Jadi kan gerainya pun akan dibukakan mungkin si dompet digitalnya gitu ya. Jadi anggota bisa berbelanja di gerainya KMP dengan si KMP Mobile ini gitu ya dengan scan QR saja. Seperti itu dan ini bisa di-download ya di platform Play Store ataupun App Store seperti itu dan suatu aplikasi gitu ya pasti ada back office-nya, ada dashboard-nya seperti itu. Jadi nanti si KMP Mobile ini dia dilengkapi dengan dashboard yang mana teman-teman koperasi bisa akses ke sana untuk cek nih ada nggak ya anggota yang bertambah di sana yang skemanya daftar online. Jadi dia registrasi nih ke si KMP Mobile tersebut apa ke Koperasi Merah Putihnya Bapak Ibu seperti itu via KMP Mobile. Nah, nanti di sana ada fitur registrasinya.
untuk Bapak Ibu bisa setujui registrasi tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk pengenalan awal ya sebelum kita masuk ke aplikasinya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya? Mungkin catat gitu ya untuk kontak informasi. Jadi PT Sakti ini kantornya ada di 3 tempat ya, ada di Bukit Cimanggu, di Bogor gitu ya. Mungkin nanti pemateri selanjutnya si Mas Dias nanti ya itu yang berada di Bogor nih. Nah, lalu yang di DI Panjaitan di Kota Probolinggo yang mana tadi sudah dimention juga sebagai tempat berdirinya PT SKK gitu ya. Serta Jalan Kaulean Raya, Soekarno-Hatta, Bandung, tempat saya berkantor gitu. Makanya tadi contohnya adalah Diskup Jabar sama Dinas Koperasi Kota Bandung gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ke aplikasi Sakti Merah Putihnya seperti itu. Nah, di sini kita akan mengenalkan aplikasi-aplikasi Sakti Merah Putih yang mana nantinya gitu ya, Bapak Ibu sekalian akan teman-teman gunakan seperti itu. Nah, di sini untuk tampilan dari aplikasi Sakti Merah Putih yang mana nanti teman-teman koperasi sekalian diberikan user access gitu ya untuk masuk ke aplikasi Sakti Merah Putihnya. Dan lalu nanti Bapak Ibu sekalian akan memilih koperasi mana yang mau Bapak Ibu login gitu ya. Jadi nanti dipilih kantornya itu adalah nama koperasinya seperti itu. Serta nanti habis itu passwordnya ya. Nah, di sini contoh ya di kantornya di sini kan masih skema unit lah ya. Akan tetapi nanti ini namanya adalah nama-nama koperasi teman-teman seperti itu. Nah, saya coba login pakai user admin. Nah, di sini untuk tampilannya ya, untuk aplikasi Sakti Merah Putih, Bapak Ibu sekalian jadi bisa cek nih ya untuk bagaimana grafis dari si data anggota yang sudah terwalnya lah ya pada saat teman-teman baru login. Nah, di sana si anggota laki-laki berapa, perempuan berapa, aset koperasi ada berapa, hutang koperasi ada berapa, SAU sebelum pajaknya gitu ya, nominalnya berapa, seperti itu. Nah, lalu bagaimana gitu ya pada saat ada anggota yang mendaftar gitu ya di sini gitu ya. Nah, kita masuk ke pengenalan skema keanggotaan untuk skema KDMP untuk menu administrasi anggota daftar anggota. Jadi kita sudah sediakan ya dari filternya cari apa skema buat nyari nama anggotanya, unit kerjanya gitu ya. Habis itu skema apa jenis-jenis yang verifikasinya, kantornya. Jadi nanti anggota tersebut terdaftar di koperasi merah putih yang mana gitu ya dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk menambahkan anggotanya di sini bisa diklik tambah anggota gitu ya. Nantinya dia sudah dibuatkan untuk nomor anggota otomatis. Jadi oleh tim SKK sudah disediakan ya untuk nomor anggota otomatisnya yang mana nantinya ini tidak perlu diisi nih di bagian nomornya. Jadi biarkan sistem yang membuatkan nomor anggotanya. Nah, lalu apa saja sih yang harus diisikan di sini yaitu ada kita perbantukan dengan list merah di kolomnya. Jadi kita kan sudah sediakan ya kolomnya ini ada daftar daftar data pribadi gitu ya di
di bagian kolom A-nya, lalu di kolom B-nya itu ada relasi keluarga, mungkin emang dia apa namanya masuk ke koperasi karena ada relasi di dalamnya gitu ya, mengetahui masuk ke sananya, lalu ada data ahli waris, data usaha si anggotanya dan lain sebagainya. Nah, yang wajib diisi di sini adalah yang diberikan list merah seperti itu. Nah, contohnya di sini ya, aku mungkin tambahkan satu data gitu ya, data identitas. Nah, nah, contohnya di sini aku nambahin atas nama Eko Febrianto ya, nomor anggota apa namanya nomor anggota tidak diisi, kita isi hanya kantor, unit kerja, habis itu si data dirinya. Nah, kenapa sih kita sediakan di sini data diri ada KTP, ada paspor, kartu pelajar, NIK gitu ya. Nah, nanti teman-teman KDMP gitu ya bisa pilih salah satu dan mungkin kami sarankan sih KTP gitu ya, semuanya rata di data KTP. Kenapa? Supaya tidak ada apa namanya double data. Itu yang biasanya jadi masalah di koperasi. Padahal anggota A dia sudah daftar tapi pas kita cek ke bawah gitu ya, yang masih mungkin skemanya Excel biasanya yang ada kendala seperti itu. Dia double-double nih nama anggota karena ya namanya manusia dia lupa gitu ya anggota tersebut sudah daftar. Dia daftarin lagi atau mungkin ganti admin gitu ya, admin si pendaftarannya. Nah, jadinya double tuh data anggotanya. Nah, kalau di sini dia akan ngelok nih. Kalau misalnya data dirinya dia KTP ya udah nomor tersebut gak akan bisa digunakan lagi oleh anggota selanjutnya. Karena kan ya nomor identitas pastinya dia akan dimiliki oleh anggota tersebut saja gitu atau orang tersebut saja atau apa namanya rakyat Indonesia itu saja gitu ya. Setiap rakyat Indonesia berbeda-beda nih nomor si KTP-nya seperti itu. Nah, kalau sudah disimpan, berarti kan anggota tersebut sudah terdaftar nih ya sebagai anggota di koperasi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, bagaimana sih anggota tersebut berarti kan ya habis dia daftar berarti kan dia biasanya ke kasir nih atau kalau kasirnya jadi satu atau tellernya jadi satu atau petugas koperasi jadi satu, berarti kan dia langsung bayar ya simpanan pokok dan wajibnya. Nah, bagaimana sih anggota tersebut kalau kondisinya dia bayar dua hal apa dua simpanan modal tersebut, kasir tuh harus melakukan apa gitu, admin tuh harus melakukan apa. Nah, di sini kita pun sudah sediakan untuk menunya. Di sini ada menu setoran ataupun tarikan gitu ya. Kalau kalau tarikan ya berarti uang keluar ya, kalau setoran ya uang masuk gitu. Pada saat anggota itu dia membayar, nah cukup dicarinya adalah namanya aja itu pun cukup 4 karakter, 4 huruf gitu ya, dan spasi itu dihitung gitu. Nah, pada saat apa namanya sudah ditulis nih sama aku Eko spasi, nah dia muncul nama anggota aja, ya tinggal dipilih. Nah, dia akan menampilkan si data anggota baru tersebut. Untuk pembayarannya ya ini tinggal diklik aja untuk menu setornya. Tapi misalnya ternyata anggota tersebut bayarnya kurang atau apa, nah ini bisa diedit gitu ya si nilainya. Misalnya dia bayar simpanan pokoknya dia setengah dulu nih, 25 gitu ya, tapi wajibnya full. Nah, di sini bisa kita store, oke. Nah, dia akan tetap nilai si 25-nya akan tetap ada di sana gitu ya. Nah, nilai si wajibnya kita store. Nah, di sini apa namanya kita coba cetak slip nih ya. Jadi kan untuk slipnya nanti akan seperti ini. Nah, slip uang masuk atas nama anggota Eko gitu ya. Dia menyetorkan uang sebesar 45.000 untuk bayar simpanan pokoknya setengahnya dulu 25 untuk bayar simpanan wajib bulan
September sebesar 20.000 gitu ya. Penyetornya Eko, penerimanya. Nah, di sini kan administrator ya. Kalau karena saya pakai user admin, tapi nantinya ini akan jadi mungkin kasirnya koperasi di situ akan kasir di situnya atau mungkin nama kasirnya gitu ya, si penerimanya kayak gitu. Jadi akan ketahuan oh ternyata user tersebut nih yang transaksikan kayak gitu dan setiap user dia ada kodenya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya bermitra dengan kami gitu ya, user-user yang akan digunakan dia ada kodenya masing-masing nih di sini gitu ya. Sama tim SKK akan diberikan gitu. Jadi untuk kasirnya tersebut dia akan diberikan kode gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah catat atau mungkin si salah transaksi, salah input jurnal, pengurus tuh tahu oh ternyata user ini loh yang salah gitu. User ini loh yang melakukan fraudnya dan dia harus melakukan transaksi ulang yang transaksi sebelumnya ya. Kalau mungkin jurnal ya bisa diedit gitu ya. Kalau transaksinya data anggota itu harus dikoreksi, ditransaksikan ulang. Gimana sih polanya? Mungkin kita di sini aku kenalkan gitu ya. Nah, kita masuk ke menu jurnal kan slipnya sudah muncul gitu ya untuk si transaksinya. Bagaimana untuk cetak buku gitu ya. Nah, ini aku tampilkan untuk cetak bukunya. Nah, di sini sudah sesuai ya 45.000 untuk cetak bukunya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke jurnalnya. Kan tadi pas lagi pengenalan tuh dimention untuk si jurnalnya dia masuk ya otomatis gitu ya ke menu accounting jurnal. Nah, di sini pada saat aku masuk ke menu accounting ya, untuk simpanan pokok dan wajib dia otomatis terjurnal. Seperti itu. Nah, gimana sih kalau misalnya mumpung udah masuk ke menu jurnal gitu ya Bapak Ibu sekalian, aku kenalin juga bagaimana sih transaksi jurnal mungkin uang masuk atau uang keluar gitu ya. Anggap saja di sini ada pemberian dana gitu ya dari pihak ketiga gitu. Atau ya biasa disebut ya dana hibah gitu ya. Coba kita cek di sini dana cadangan, bantuan stimulus. Nah, ini bantuan stimulus usaha koperasi. Misalnya masuk ke tabungan BRI lah ya, misalnya transferkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini berarti kan keterangannya harus diisi nih. Jurnal tersebut jurnal apa gitu ya. Doang dan nilainya berapa? Misalnya di sini diberikan 100 juta lah ya. Oke, kalau sudah sesuai, nah di sini bisa disimpan. Nah, ini adalah jurnal umum gitu ya. Nah, jurnal umum ini, nah dia di sini di sisi operasi dia ada perbedaan nih Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pun ya sebagai pembuat atau yang mengembangkan aplikasi, kita akan menjamin juga keamanan dari sisi anggota gitu ya. Jadi untuk transaksi-transaksi anggota itu dia tidak bisa diedit untuk transaksinya. Karena kan slipnya udah diterima sama anggota tadi kan nilainya sekian gitu kan. Nilainya 45.000. Tiba-tiba nilai ini diedit kan fraud juga di sana. Seperti itu. Jadinya yang bisa diedit atau dihapus itu hanya jurnal umum. Kalau ada kesalahan dari sisi jurnal transaksi anggota itu harus dikoreksi. Nah, di sini kita sudah sediakan buttonnya untuk koreksi. Jadi kalau jurnalnya harian dia ada edit, ada hapus, ada koreksi. Tapi kalau di jurnalnya itu hanya jurnal si skemanya jurnal
anggota dia harus dikoreksi seperti itu. Nah, kalau dikoreksi ini akan membuat ya jurnal pembalik. Nah, di sini pas kita klik koreksi dia muncul nih untuk perintahnya gitu ya. Nah, kas terhadap simpanan wajibnya ini ya. Apa apakah mau dikoreksi atau tidak? Nah, kalau mau dikoreksi di sini tinggal klik saja koreksinya. Nah, kalau misalnya sudah dikoreksi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, nantinya dia akan membuat jurnal pembalik seperti ini. Jadi simpanan wajibnya di sisi debit terhadap kas. Nah, berarti kan ini dikoreksi nih gitu ya untuk si bayar simpanan wajibnya gitu ya. Berarti kan dia cuma bayar simpanan pokok gitu setengah. Nah, lalu misalnya ini misalnya transaksi pagi gitu ya. Di siang harinya dia bayar lagi setengahnya sama simpanan wajibnya. Kayak gitu. Mungkin pada saat si kasir tersebut input dia mungkin salah dengar ataupun gimana gitu ya. Jadi hasilnya salah dan harus dikoreksi. Nah, kalau dikoreksi berarti kan harus ditransaksikan ulang sesuai nominalnya gitu. Nah, misalnya anggap saja kalau ini karena keklik lah ya dianggapnya. Karena kesetor gitu sama adminnya padahal anggota cuma bayarnya 25.000 gitu. Tapi kesetor juga yang wajibnya. Jadi dikoreksi otomatis ya udah balik nih ya uangnya cuma 25.000. Lalu siangnya dia bayar lagi nih 25.000. Sisanya serta simpanan wajib yang belum terbayarkan. Kita cari lagi nama Eko. Nah, di sini disetorlah sih simpanan pokoknya misalnya. Nah, kalau pokok dia sudah terbayarkan semua, sudah lunas, otomatis batannya akan hilang karena kan ya di pokok kan nominalnya dibayarkan sekali sejumlah nominal pokoknya gitu ya. Tapi kalau si nominal pokoknya sudah terpenuhi ya otomatis nilainya atau button store-nya hilang di sistem. Di situ ditransaksikan ulang nih si wajibnya. Oke, seperti itu dan otomatis ya jurnalnya dia masuk lagi. Nah, lalu bagaimana untuk laporan-laporannya? Kan tadi untuk simpanannya, untuk transaksi accountingnya gitu ya. Untuk laporan keuangannya bagaimana gitu ya. Nah, di sini untuk skema jurnal hariannya pun udah bisa dilihat ya. Jadi jurnal harian ini dia adalah salinan jatuhnya ya dari si jurnal ini. Akan tetapi dia bisa dicek atau dicari per perkiraan atau per COA-nya itu atau per akun accountingnya gitu ya. Jadi bisa dicek nih. Misalnya aku cuma mau cari kasnya aja lah ya tampilkan. Nah, otomatis ya dia akan menampilkan data dari si transaksi kasnya saja gitu. Nah, lalu di sini pun juga kita sudah sediakan nih ya untuk skema laporan si laba ruginya gitu ya. Nah, ini tinggal ditampilkan saja, otomatis sistem akan menyajikan laporan keuangannya. Pendapatan, biaya, begitupun pajak. Nah, koperasi bisa langsung cetak ataupun tarik nih by Excel. Jadi tarik Excelnya gitu. Nah, lalu begitupun dengan neraca. Neraca pun ya tinggal ditampilkan gitu ya. Si laporan keuangannya, aktiva lancar, aktiva tetap, penyertaan, dan lain sebagainya. Nah, begitupun nanti si laporan gabungannya antara neraca dan rugi laba. Biasa disebut neraca, apa namanya, neraca saldo gitu ya. Nah, di sini kita harus ambil dulu nih, karena dia periodik kan ya. Jadi ambil dari Januari gitu ya. Sebentar. Nah, neraca saldo. Nah, di sini. Nah, otomatis dia akan menampilkan nih si data laporan keuangan aktiva lancar, aktiva tetap, penyertaan, habis itu hutang atau liabilitas, ekuitas, pendapatan sama biaya. Jadi semua laporan jadi satu di sini. Kayak gitu. Begitupun mutasinya dari saldo awal awal tahun sampai ke saldo akhir. Dan bagaimana untuk laporan-laporan lainnya? Laporan
kayak mungkin laporan anggota sama data simpanan. Nah, di sini untuk data anggota ya teman-teman koperasi tinggal ke menu laporan nanti bisa difilter juga dari by datanya gitu ya. Nah, habis itu biasanya sih pengawas ya yang mau lihat data periodik gitu ya. Misalnya ngambil apa namanya laporan dari Januari gitu ya. Mana aja sih anggota yang sudah masuk nih selama bulan Januari 2025 sampai ke September 2025. Nah, di sini otomatis ya dia akan nampilin anggota-anggota yang masuk per tanggal tersebut. Nah, kan di sini tampilnya hanya beberapa data ya. Nomor anggota, NIP, NIK, nama, terus dia berkantor di koperasi mana, habis itu unitnya gitu ya. Nah, di sini bisa juga dinonaktifkan untuk si tanggal masuknya, lalu ditampilkan. Sebentar. Oke. Nah, lanjut di sini pun ya kita sudah tambahkan gitu ya untuk kolom-kolom tambahan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya membutuhkan data-data lain gitu ya yang untuk diambil seperti agama, status dan lain sebagainya ini bisa di checklist-checklist saja sebagai data tambahan nanti yang masuk ke sini seperti itu. Nah, lalu untuk laporan simpanannya di sini juga sudah ada laporan saldo gitu ya. Jadi ini bisa ngecek dari produk simpanannya gitu ya. Misalnya di sini laporan simpanan modal, jadi seluruh simpanannya pokok wajib gitu ya. Nah, di sini rada loading jaringanku. Nah, otomatis dia akan menampilkan laporan apa namanya saldo per tanggal hari ini dari anggota tersebut gitu ya. Nah, lalu mau lihat nih rekening apa aja sih yang dipunyai oleh anggota gitu ya. Nah, di sini pun ya tinggal ditampilkan saja berarti saldonya yang simpanannya gabungan. Nah, di sini kan atas nama Dokter Iwayan gitu ya. Nah, dia punya apa namanya simpanan banyak banget nih ya. Pokok wajib, terus sukarelanya ada banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada apa namanya bisa ngecek nih ya simpanan-simpanan apa aja yang dimiliki oleh anggota tersebut. Nah, kok di sini ada yang digelapin gitu nah ya. Yang digelapin tandanya anggota tersebut tidak punya rekening itu. Kayak gitu. Dan nantinya anggota pun bisa cetak nih rekening korannya. Jadi si anggota tersebut bisa ngecek nih ya untuk rekening korannya yang sudah dia transaksikan gitu ya. Jadi udah kayak perbankan gitu ya bisa ngecek, bisa mencetak rekening koran di sini. Jadi laporan-laporan simpanannya anggota pun anggota bisa minta nih ke koperasi mau dicetakin dong untuk si rekening korannya. Jadi ya admin koperasi tinggal ke menu laporan rekening koran, dicari nama apa nama anggotanya, muncul nomor anggotanya diklik, tampilkan, muncul jadinya si laporannya untuk si mana wajib, untuk si pokoknya, beserta ya sukarelanya di sini. Nah, anggota pun jadi tahu ya, oh ternyata di sini apa namanya selain dicetak buku gitu ya di si apa namanya rekening korannya, oh ternyata saya pernah ada salah transaksi ya di sini oleh kasir. Ada input sekali terus dikoreksi. Nah, core-nya anggota jadi tahu, oh ternyata amanah ya pas lagi salah input dikoreksi gitu. Terus diperbaiki lagi nih di bawahnya. Walaupun ya nominalnya di sini sama aja gitu. Tapi kalau misalnya beda nominal kan jadi tahu nih si anggota.
ternyata ada salah transaksi dan lain sebagainya gitu sih. Jadi ya di sanalah gitu transparansinya gitu ya. Jadinya laporannya akuntabel gitu ya. Si laporan apa namanya keuangan dari KDMP-nya seperti itu. Nah, kita lanjut ke aplikasi dari sisi anggotanya gitu ya. Sebentar aku siapkan terlebih dahulu. Nah, mungkin ini untuk pengenalan dari sisi aplikasi Sakti multi apa namanya Sakti Merah Putihnya. Nah, kita masuk ke aplikasi dari KDMP Mobile kayak gitu. Itu yang biasa kita sebut Sakti Link lah. Nah, di sini anggota jadi bisa ngecek nih ya untuk apa namanya si simpanannya. Jadi selain dia harus datang ke koperasi, kalau misalnya dia udah pakai apa namanya KMP Mobile, ya anggota tinggal ke menu rekening aja nih yang di bagian bawah. Kalau misalnya kursor saya kelihatan gitu ya. Nah di sini ada nih rekening di fitur di bawahnya. Jadi anggota bisa klik gitu ya. Oh ternyata uangku tuh ada segini gitu. Ada simpanan pokokku segini, wajibku segini, simpanan khususku segini, beserta dengan mungkin deposito dan lain sebagainya. Kalau misalnya emang ada produk tersebut kayak gitu. Lalu rekening ponselnya di mana atau dompet digitalnya? Ya di menu rekening ini pun bisa gitu ya. Jadi di sini ada rekening ponsel nih, nominalnya berapa. Dan tapi anggota pun bisa ngelihat dari kaca pembesarnya ini atau icon matanya ya. Jadi nanti bisa ditampilkan, dilihatkan untuk nominalnya. Nah, di sini pun bisa ke menu berbagi gitu ya. Berbagi ke rekeningku berarti kan ini buat saya sebagai anggota bisa bayar nih ya dari rekening ponsel. Misalnya aku bayar simpanan wajib. Nah, ini koperasi real ya. Jadi koperasinya berjalan, Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau aku bayar di sini, berarti ya koperasi yang aku ikutin itu menerima nih uang yang aku bayarkan. Gitu ya. Misalnya aku di sini bayar simpanan wajib gitu ya, aku proses. Nah, otomatis atas nama Muhammad Rian Firdaus ya. Jadi akun realnya saya ini dari rekening ponsel masuk ke simpanan wajib. Seperti itu. Nah, otomatis ya sudah terpotong nih, gitu ya, dari si saldonya dan di simpanan wajibku bertambah gitu ya, nominal simpanan wajibnya di sini. Kayak gitu. Nah, anggota pun ya di sini sudah kita sediakan untuk skema kayak beli pulsa gitu ya. Jadi anggota tinggal apa namanya cari aja nih nomor apa namanya si teleponnya gitu ya. Nah, karena saya pakainya Tri gitu ya, karena ya ini kartu merakyat gitu ya, murah-murah gitu. Ya kalau beli pulsa nanti dipaketin jadi data dia murah gitu. Nah, teman-teman tinggal beli pulsanya dari sini aja gitu. Begitupun aku pun buat kayak beli token listrik di rumah gitu ya. Nah, kita pun tinggal cari di sini aja gitu dan aku biasanya tinggal nyalin aja dari sini. Nomornya udah disalin, ya tinggal dicari nih si apa namanya listrik yang mana yang mau kita beli kayak gitu. Nah, di sini pun bisa dicek untuk mutasinya. Jadi saya sebagai anggota pun tahu gitu ya. Oh, misalnya, nah di sini kan simpanan harian ya di kooperasiku disebutnya dia si Buhar. Nah, aku mau cek nih mutasi transaksiku gitu ya. Di sini berapa? Nah, berarti kan di bulan ini aku nggak ada nih ya transaksi ke si Buhar kayak gitu. Kita cek untuk bulan sebelumnya, misalnya Agustus gitu. Aku ada transaksi nggak ya ngambil apa namanya si Buharnya? Entah si simpanan hariannya itu masuk ke rekening ponsel buat aku belanja atau gimana pun gitu ya. Karena emang di koperasinya emang disedia apa si simpanan hariannya boleh aku ambil gitu. Nah, di sini muncullah transaksi-transaksinya ya. Ada aku dapat di sini mungkin bunga atau pun di sini ada operasi tarik sebagai biaya admin gitu. Jadi ya kembali lagi ke koperasi. Si K- KMP Mobile ini yang akan dipakai oleh anggota mau diberikan admin atau gratis nih anggota bisa
pakai. Nah, koperasi yang aku ikuti dia ngeklaim admin. Jadi aku harus setiap bulan bayar admin penggunaan 2.500. Padahal aku juga di PT Sakti kan ya, perusahaan yang bikin aplikasinya. Tapi karena aku ikut koperasi di sana, aku harus ikuti regulasi di sana kan gitu. Jadi aku pun kena potong nih 2.500 kayak gitu. Dan di sini aku nabung 500.000. Terus habis itu berbagi ke rekening ponsel. Jadi aku ambil nih uangku gitu ya untuk aku belanjakan lagi gitu. Aku beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, jadi anggota pun, wah ternyata kalau koperasi sudah punya apa namanya aplikasi mobile apps enak juga gitu ya. Sama kayak perbankan gitu. Jadi bersaing di sana seperti itu. Lalu mungkin pembahasan terakhir perihal gerainya gitu ya, tokonya. Kita sudah mention perihal Sakti Merah Putihnya sebagai core sistemnya untuk teman-teman koperasi mendata anggota, keuangan, habis itu simpanannya gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke gerai sembakonya atau Sakti Multiusaha biasa kita sebut. Nah, teman-teman di koperasi di sini bisa apa namanya? Masuk ke masukin usernya sama seperti tadi di core system ya. Bentar aku salah password nih. Oke, aku udah login. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Ini untuk skema apa namanya finance-nya atau biasa digunakan untuk teman-teman koperasi mendata persediaan dari stok barangnya seperti itu. Yang mana nanti stok barangnya akan rapih tersusun seperti ini, gitu ya. Jadi koperasi nanti tinggal mendata saja gitu ya untuk stok-stok barangnya. Nah, lalu bagaimana sih untuk menambahkan, misalnya kami membeli barang lagi nih untuk di stoknya gitu ya. Nah, di sini bisa langsung kalau misalnya emang dia purchase gitu ya atau pesan ke pihak ketiganya atau apa namanya si distributornya ya berarti kan bisa melakukan purchase order gitu nantinya atau PO ke mereka gitu ya. Kan tetapi kalau misalnya ya dia tinggal langsung masuk aja gitu ya, ya itu bisa langsung ke penerimaan nantinya untuk si pembeliannya gitu. Nah, lalu bagaimana untuk skema kasirnya gitu ya? Kita masuk ke dashboard. Lagi ke tampilan awal. Nah, di sini ada skema POS gitu ya. Jadi sudah ada meja kasirnya. Nah, di sini Anda belum store nih. Dia dia diingetin gitu ya. Aku belum ngelakuin store yang sebelumnya. Nah, di sini modal awal kasir kalau misalnya emang awalnya nol ya berarti biarkan nol. Kalau ternyata di meja kasir dia ada nominalnya, ada uang di sana nih. Walaupun dia cuma 10.000 atau berapa, nah ini kasir harus input nanti nominalnya sebagai mungkin saldo awal di hari tersebut. Misal di sini ya nol misalnya aku simpan, gitu ya. Oke, simpan. Eh, nah di sini apa namanya untuk datanya di sini customernya bisa umum, bisa anggota, gitu ya. Apa sih bedanya kalau yang umum ya dia langsung bisa transaksi aja gitu ya. Kalau anggota di sini ya kita harus cari nih untuk nama anggotanya kayak gitu. Misalnya di sini yang umum lah ya. Misalnya dia membeli susu ultra misalnya di sini. Di situ kita bayar. Nah, muncullah skema kasir ini. Jadi sama aja kayak mungkin aplikasi yang digunakan oleh Alfamart, Indomart kayak gitu ataupun retail-retail lainnya gitu ya. Misalnya apa namanya? Si pelanggan tersebut dia bayar menggunakan uang 10.000. Selesai.
Nah, ini bisa langsung di print, mungkin pakai printer yang kecilnya ya, printer untuk stroke gitu. Nanti di sini ya otomatis di atasnya ya Sakti Merah Putih karena aplikasi Sakti Merah Putih ya. Di sininya pelanggan umum, kasirnya siapa gitu ya. Total belanjanya berapa, kembaliannya berapa, kayak gitu. Nah, kalau anggota anggota ya di sini misalnya dicari nama anggotanya, dia otomatis akan manggil nomor apa nomor anggota, nama anggota dan lain sebagainya. Transaksinya kemana gitu ya. Misalnya ada apa lagi di sini? Coba kita cari Indomie gitu ya. Indomie ayam bawang 13 lah misalnya ya, ngeborong misalnya. Kita cari lagi yang lain. Nah, galonnya satu. Oke, lalu dibayar. Sama jadinya polanya ya, pas lagi bayar ya tinggal di input uang yang diberikan oleh anggota berapa. Selesai. Seperti itu. Nah, otomatis ya nanti akan ada laporan penjualannya gitu ya. Untuk si kasir tersebut berserta dengan si apa namanya tokonya. Kalau yang kasir, nah di sini kalau nah otomatis dia akan bisa ngecek nih, oh ternyata hari ini saya sebagai kasir ada dua transaksi, yaitu dari pelanggan umum satu, habis itu dari apa namanya anggota satu. Nah kalau misalnya mau tutup kasir gitu ya, nah di sini ada skema store nih, icon uang. Nah uang yang ada di apa namanya kasir tuh berapa gitu, yang ada di meja kasirnya. Misal di sini aku isi 150 lah ya. Oke, simpan. Berhasil. Oke. Nah, di sini ada daftar penjualannya sama kayak tadi gitu ya. Lalu di print. Nah, di sini ada laporan kasir gitu ya. Dari si tokonya. Transaksinya itu total tunai ada di angka segini gitu ya. Nah, berarti kan ini lebih nih. Lebih 25.000 ya. Kalau lebih ya koperasi mah santai aja kan uangnya lebih nih. Tapi kalau minus di meja kasir berarti kan bisa ditanyakan ke kasirnya ini minusnya karena apa. Nah, kasir pun kalau misalnya ada minus bisa dibuat nih di transaksi apa di struk transaksi kasirnya ini mungkin dibikin catatan di belakangnya, oh minus karena ini mungkin ada apa namanya dia stok oknam barang datang gitu ya, uangnya langsung dari meja kasir gitu bukan dari pengurus koperasi, keluarin uangnya dari meja kasir berarti kan otomatis ya minus gitu di sana selisih. Nah selisihnya harus dijelaskan selisihnya kenapa gitu, baru dikasihkan ke pengurus nih, transaksi hari ini di meja kasir saya, penjelasan selisihnya ada di belakang saya buat kayak gitu misalnya. Nah, dari sisi koperasinya pun ya bisa ngecek untuk laporan penjualannya nanti. Ya berarti kan balik lagi nih ke menu yang tadi. Kita ke laporan penjualannya. Kayak gitu. Otomatis ya ini transaksi yang terjadi di hari ini seperti itu. Netnya ada di angka 124.331 gitu ya. Otomatis di sini pun udah terlihat nih total pembelian bersihnya berapa, margin yang diterima oleh koperasi berapa. Seperti itu. Mungkin untuk pengenalan awal seperti itu ya teman-teman koperasi KDMP di seluruh Indonesia yang ikut di hari ini. Karena tadi di apa tim udah ngomongin time out gitu ya, aku udah
lewat nih waktu yang disediakannya karena terlalu nyaman untuk mengenalkan aplikasinya seperti itu. Mungkin aku kembalikan lagi ke apa Mbak Diska gitu ya. Mungkin kalau misalnya karena sesi tanya jawab pun ku ambil gitu untuk ngejelasin di sini. Maaf nih ya untuk teman-teman apa panitia yang telah menyiapkan untuk sosialisasi ini aku kepanjangan gitu ya untuk ngejelasinnya. Aku kembalikan lagi ke Mbak Diska. Oke, baik. Terima kasih Mas Rehan yang tadi sudah menjelaskan ya kepada Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana aplikasi Sakti atau PTSKK ini mendukung kegiatan Koperasi Desa Merah Putih ya yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian Sakti juga ini menjadi jawaban dan juga solusi dari tantangan utama dan juga tantangan terberat serta tantangan terbesar bahkan ya dari kegiatan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah digitalisasi ya Bapak Ibu sekalian karena kalau kita flashback atau kalau kita renungkan kembali tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah memperkuat ekonomi dari desa dan juga menstabilkan kesejahteraan ekonomi khususnya ekonomi di wilayah desa ya Bapak Ibu sekalian di mana untuk mencapai tujuan tersebut tentu ada kendala dan juga tantangan tersendiri. Nah, salah satunya ini adalah dari tantangan digitalisasi. Kemudian juga selain dari digitalisasi, mungkin kendala dan juga tantangan yang biasa teman-teman koperasi sekalian hadapi itu kendala dari biaya dan juga finansialnya seperti apa. Nah, mungkin karena tadi terkait tantangan digitalisasi ini sudah terjawab oleh Mas Rehan ya di mana PT SKK atau PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini melalui aplikasi dan juga platform Sakti mendukung penuh terkait Koperasi Desa Merah Putih dengan juga menyediakan layanan digital ya Bapak Ibu sekalian jadi sehingga di mana untuk tantangan digitalisasi ini sendiri bisa terjawab apabila Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan dan sudah menggunakan aplikasi Sakti. Nah, mungkin bagi tantangan selanjutnya terkait harga, kemudian juga terkait teknis dan lain sebagainya, ini bisa dibantu oleh Mas Dias ya. Bagaimana Mas Dias untuk penjelasan selanjutnya di sini? Apakah sudah siap untuk menjelaskan terkait program Sakti Merah Putih? Udah. Oke, mungkin sambil mempersiapkan audionya ya, Mas Dias tadi belum masuk nih untuk audionya. Sambil dicek and recheck, mungkin tes dulu suaranya, apakah suara Mas Dias bisa sampai ke kami semua. Main bisa anjir. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu Mas Dias untuk mempersiapkan, Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk daftar hadir ini nanti akan di-share oleh tim Sakti melalui kolom chat Zoom. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tidak sabar untuk berdiskusi dan juga bertanya jawab, nanti akan kami tampung dulu karena ada sesi khusus ya untuk diskusi dan juga tanya jawabnya. Nah, ini Mas Dias, apakah sudah bisa bergabung, Mas Dias? Cek. Ada nggak tuh? Ah, oke, siap. Sudah aman apa kurang kencang suaranya? Kayaknya. Nah, mungkin segini cukup ya, Mas ya. Tadi Oke. agak sedikit jauh. Oke. Saya terima kasih Mbak Diska, terima kasih Mas Rehan tadi atas pemaparannya juga terkait aplikasi dari Sakti Merah Putih. Di sini saya Dias dari tim bisnis juga bersama rekan saya izin share screen dahulu. Nah, mungkin sudah muncul ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul lah. Tadi Diska, maaf. Sudah, Mas. Sudah. Oke, ini langsung aja saya mau ini baik dari Bapak Ibu pasti yang menanya. Ini Sakti Maroto itu seperti apa? Terus apa sudah terkoneksi dengan apa namanya Kemenkop dan lain-lain? Lalu biaya berapa? Ini saya jawab semua langsung di sini sekalian untuk terkait program ini seperti itu. Ini yang pertama, platform Sakti Merah Putih melakukan solusi digital untuk operasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kami itu mengembangkan platform khusus untuk koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Next. Oke, nah gimana sih mengadopsi platform Sakti Merah Putih itu? Ini saya coba kita masuk ke IDX Co-op. Ini sekalian saya jawab yang tadi pertanyaan terkait apa namanya? Terkait yang bentar,
terkait kehubungan kita dengan Kemenkop seperti apa. Nah, di sini jadi ada ada Edescops itu tuh salah satu apa namanya program dari Kemenkop langsung. Di sini ada beberapa mitra untuk tech provider yang ada di Indonesia, khususnya koperasi. Nah, di sini Sakti salah satunya. Di sini ada yang lain juga, ada beberapa pilihan untuk koperasi Desa Merah Putih ingin apa namanya, ingin menggunakan program. Di sini juga ada Sakti yang paling pertama. Sini kita udah lengkap profilnya di Edescope ini dari Kemenkop sudah dari Kominfo juga dan lain-lain seperti itu. Tadi gambaran singkatnya. Oke, lanjut lagi ke presentasi saya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, nah si kan seperti kita ketahui juga nih saat ini belum ada arahan langsung dari Kemenkop terkait penyedia layanan digitalisasi koperasi untuk Merah Putih nih. Jadi di sini Sakti merupakan salah satu tech provider koperasi di Indonesia yang sudah terdaftar di Edis Kemenkop tadi. Nah, kita berperan aktif sebagai mitra strategis koperasi yang ingin menjalankan proses digital pelaporan keuangan atau transaksi koperasi berdasarkan standar akuntansi terbaru dan sesuai regulasi hingga bisa menyusun RAT di tahun pertama ini. Nah, platform transaksi juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi koperasi di Desa Merah Putih, mulai dari pengelolaan anggota, simpanan unit usaha, dan aplikasi mobile yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Rehan. Sistem ini juga mendukung prinsip-prinsip yang selaras dengan tujuan dari surat edaran Kemenkop seperti transparansi, efisiensi, dan keterhubungan antar koperasi. Nah, karena itu, Sakti tetap bisa mengajak KDMP atau KMP untuk mengikuti sosialisasi dan mengadopsi platform Sakti Merah Putih ini, terutama bagi koperasi yang ingin melakukan pencepatan digitalisasi, lalu membutuhkan platform yang sudah siap pakai dan teruji, ingin mendapatkan pendampingan teknis secara langsung oleh kami, serta ingin belajar dan tumbuh kembang bersama koperasi lain yang ada di ekosistem Sakti. Nah, Sakti juga bukan sekedar platform, kita gerakan kolaboratif. Jadi mungkin ini mendukung percepatan transformasi digital koperasi Desa Merah Putih seperti itu. Oke, untuk biaya nih. Di biaya normal kita itu biasanya 10 juta nih Bapak Ibu nih untuk koperasi-koperasi reguler itu untuk biaya implementasi atau setup segala macam. Lalu ada juga biaya bulanan nantinya. Nah, tapi khusus untuk KDMP ini kita biayanya di 3 juta dan dibayarkan di akhir. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati nih fasilitas dari Sakti yang tadi sudah Kang Reha jelaskan. Dari bulan mungkin kalau misalkan dari bulan September ini hingga nanti dibayarkan di akhir bulan Desember 2026. Jadi selama 12 bulan itu Bapak Ibu bisa apa namanya menggunakan platform Sakti. Nah, ini tuh untuk apa namanya di 6 bulan apa namanya di 4 bulan awal itu dari September sampai Desember ini nanti akan ada bonus khusus jadi tetap dihitung jadi dalam 16 bulan tapi dibayarkan tetap 12 bulan seperti itu. Nanti kita ada evaluasi setelah 6 bulan pertama dan 1 tahun setelah penggunaan itu untuk kita apa menganalisis nih perkembangan koperasi seperti apa. Jadi nanti kita bisa mengevaluasi lagi kerjasama seperti apa seperti itu. Lalu, nah ini jadi kita ada 16 layanan untuk implementasi September 2002 ini, 16 bulan layanan dan payment hanya 12 bulan atau free 4 bulan tadi saya sebutkan. Nah, apa sih yang didapat dari di platform Teknopark itu? Yang pertama tadi ekosistem koperasi, ini aplikasi utama operasional koperasi yang tadi sudah dijelaskan Kang Rehan terkait kelembagaan, pendataan anggota, simpanan dan lain, laporan-laporan dan lain-lain serta KMP mobile atau aplikasi mobile untuk anggota dan semua KDMP tergabung dalam satu platform di platform Sakti Merah Putih ini. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, nanti implementasinya untuk pelatihannya kita lakukan bersama secara online. Jadi nanti kita pelatihannya itu kita biasanya selama 2 hari dan dilakukan secara online. Lalu nanti ada support online juga secara khusus via WhatsApp Center yang kita
adakan setiap minggunya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pendampingan kita setiap minggu ada di Workshop Center. Lalu nanti juga ada grup khusus pengguna platform Sakti Merah Putih. Nah, untuk Bapak Ibu tarik nanti akan dikirimkan form pendaftarannya di lewat WhatsApp atau bisa di-share juga di kolom chat Zoom. Mungkin ada yang bisa Mas Ama bisa membantu platform itunya dikirim ke chat Zoom. Ini saya coba kirim ke chat Zoom. Hmm, sorry. Oke. Nah, sekian sih penjelasan terkait dari saya terkait biaya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan dahulu. Ini saya bacakan dulu coba satu-satu dari atas. Oke, Mbak Diska boleh mungkin masuk ke pertanyaan. Oke, mungkin ini tadi ada pertanyaan ya yang pertama terkait akreditasi dari Kemenkop RI. Ini tadi sudah terjawab ya Mas Dias ya bahwa Hmm, Sakti juga merupakan tech provider yang sudah bekerja sama dengan IDX Coop ya Mas Dias ya. iya, untuk koperasi yang sudah existing kita sudah kerjasama, tapi kan khusus untuk KDMP ini memang belum ada arahan dari Kemenkop menunjuk menunjuk salah satu provider, tapi untuk pilihannya ada di EDSCOP tersebut sih gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas Dias dari Mas Fikri, konsolidasi atau integrasi dengan microsite atau SIM card base-nya nanti seperti apa ya Mas Dias? Untuk Microsoft itu kan sebenarnya profil page untuk koperasi Bapak Ibu ya. Dan untuk input-input laporan untuk nantinya bisa digunakan sebagai analisis pinjaman ke Himbara. Nah, di Sakti ini, sisi Sakti ini kita menyediakan laporan-laporan keuangan yang bisa Bapak Ibu download langsung dan bisa diinputkan nanti di Microsoft seperti itu sih. Untuk integrasi secara langsungnya saat ini belum seperti itu, Pak Rizka. Oke, baik. Mungkin ini kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaannya bisa dijawab Mas Rehan ya. Dari Kak Herculanus, apa bisa nomor anggota otomatis menunjukkan tanggal masuk jadi nomor anggota dan juga nomor urut keberapa? Misalnya ada anggota yang masuk hari ini adalah urutan ke-50. Maka nanti nomor anggotanya adalah 00, 50, 03, 09, 25. Itu dari sisi nomor anggota ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya lanjutannya Mas Rehan terkait laporan keuangan. Apa bisa memuat laporan anggota yang bertransaksi per minggu atau per hari, per bulan atau per tahun? Laporan anggota yang bertransaksi dan berapa besar transaksinya berguna dalam membagi SHU berdasarkan transaksi anggota. Jadi kalau saya rangkum, ini pertanyaan pertama adalah terkait penggunaan atau bagaimana cara kerja nomor anggota di platform Sakti ya. Jadi apakah nomor anggota ini bisa secara otomatis berganti ketika ada anggota baru yang masuk sesuai urutan atau tidak? Kemudian pertanyaan lanjutannya ini terkait pembagian SHU anggota ya. Jadi terkait laporannya tadi apakah sudah bisa ditampilkan dengan format yang lengkap termasuk juga laporan terkait transaksi anggota untuk nantinya koperasi memperhitungkan terkait SHU di setiap anggotanya. Mungkin Mas Rehan bisa langsung dijawab ya. Maaf, maaf. Ah, Oke, cek sudah ya. Oke, untuk sudah yang aman Mas Rehan. pertama, untuk otomatis dia sesuai urut pasti gitu ya. Itu otomatis, makanya tadi silangnya itu nggak usah diisi gitu ya. Jadi itu udah pasti dia akan ngurut. Cuman untuk tanggal dia masuk itu nggak akan masuk ke data tersebut gitu. Jadi di data tersebut itu hanya lebih ke urutannya. Kalau melihat tanggalnya berarti kan bisa ngecek aja nih ke laporan si apa namanya anggotanya gitu ya. Yang mana di laporan anggota tadi kan dia lengkap tuh ada tanggal masuk, bahkan tanggal masuk sistem. Takutnya ya karena migrasi kan ya. Jadi kan tanggal masuk anggotanya mah udah dari kapan tahu gitu. Mungkin udah masuk dari 2024 gitu ya, 2023. Tapi kan sekarang udah 2025 dan masuk ke sistem kan berarti pas lagi dimigrasi nih datanya. Nah, itu bisa-bisa saja gitu ya. Jadinya
ada tanggal masuk sistem sama tanggal masuk anggota. Dan nomor urut otomatis ya, jadi selalu pasti ngurut dia si nomor anggotanya. Nah, lalu untuk laporan gitu ya, jadi kayak laporan-laporan si kayak tadi neraca saldo gitu ya, laporan keuangan kan dia ada periodik tuh di sana. Jadi bisa ambil laporan rentang 1 tahun, rentang 3 bulan, rentang sebulan, rentang seminggu, rentang sehari, nggak ada masalah. Begitupun mungkin untuk data-datanya anggota gitu ya. Kalau transaksi anggota ya tinggal cetakin aja rekening korannya kayak tadi kan ya. Itu kan juga minta rentang tuh di sana. Sesuai rentang-rentangnya. Lalu bagaimana untuk ngitung SHU? Di sistem itu udah ada pembobotannya sendiri, jadi nggak perlu harus teman-teman pusing untuk ngitungnya lagi. Jadi pembobotan transaksi tiap bulannya itu otomatis dibobotkan oleh sistem. Nanti koperasi tinggal proses apa namanya si alokasinya, balas jasa atas simpanannya tersebut gitu. Nanti alokasinya berapa berdasarkan SAU tahun lalunya diinput di sana, otomatis dia akan ngebagi sendiri gitu. Yang nominal anggota tersebut berapa sih yang harus diterima oleh anggotanya gitu. Seperti itu sih Pak. Atau Ibu atau siapapun ya tadi yang nanyanya gitu. Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Ya seperti itu. Kalau sistem ya semuanya udah serba tinggal klik aja otomatis dia ngitungnya gitu ya. Kalau misalnya mau dicontohkan atau perlu di share screen kan gitu Mbak Diska, gimana nih? Aku ikut aja ya. Mungkin itu nanti bisa dari Kak Herculanusnya ya bisa menjadwalkan sesi presentasi ya dengan Mas Dias mungkin biar nanti dibahas dengan Oh lebih mendetail detail juga gitu ya. terkait kebutuhan dari koperasi Kak Herculanus itu apa gitu. Biar siapa tahu mungkin kalau misalnya di sini takutnya terburu-buru dengan waktu juga Oke. jadi lebih baik kita persiapkan lagi untuk sesi selanjutnya saja ya. Atau dari saran aku sih, kan di setiap minggu dia ada workshop ya. Mungkin Mas Dias bisa diarahkan gitu teman-teman koperasi yang mau tahu detail. Kan di sana kan workshop mungkin di workshop minggu depan kita akan bahas perihal keanggotaan dan skema kelembagaan gitu ya di hari pertama. Habis itu skema unit simpan pinjam di hari kedua. Di hari ketiganya itu retailnya atau gerainya. Hari keempat itu mungkin ya kalau di KDMP nggak langsung ke SAKEP ya. Biasanya koperasi-koperasi besar skala nasional ya yang udah ke SAKEP gitu. Mungkin fokusnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, mungkin bisa diarahkan ke sana ya teman-teman. Di sana pasti dari kita lebih detail tuh ngejelasinnya dari semua fitur yang ada di aplikasi Sakti ini. Gitu sih. Itu sarannya berarti ada 2 saran tuh ya. Gitu. Iya, betul. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian juga saya tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk mengunjungi dan juga mengikuti. Jadi harus rajin-rajin nih Bapak Ibu sekalian untuk datang, berkunjung, dan juga mampir ke media sosial Sakti. Ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube, di mana untuk akunnya itu semuanya adalah sakti.center. Jadi Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa melihat bagaimana kegiatan dan juga eh, produk knowledge dari Sakti ya yang muat di media sosial tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian juga jangan lupa untuk rajin-rajin berkunjung ya ke akun media sosial Sakti. Terima kasih Mas Rehan atas penjelasannya. Mungkin ini saya juga izin lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ini kembali lagi ke Mas Dias. Tadi ada yang bertanya, apakah dengan biaya 3 juta itu sudah termasuk dengan biaya pendampingan? Mungkin implementasi pelatihannya ya Mas Dias ya? Iya, Mbak Rizka, ini sudah termasuk. Jadi kalau yang normal itu kan kita biasanya dibayar di depan untuk 10 juta dan kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu kan ada biaya bulanannya. Nah, untuk khusus KDMP ini kita 3 juta itu yang dibayar di akhir periode ini selama setahun ini nanti sudah termasuk di biaya pendampingan juga. Jadi kita ada pendampingan khusus juga sih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait penggunaan aplikasi ini. Bisa kita apa nanti akan dibuatkan grup khusus juga antara KDMP seluruhnya dengan tim kami, tim support, tim training dan tim bisnis sakti. Dan juga kita yang tadi seperti disebutkan oleh Kang Rehan, kita juga ada workshop mingguan. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti workshop tersebut untuk mendalami teknis terkait penggunaan aplikasi ini. Nah, hari hari ini tuh kalau hari ini kita materinya terkait
untuk yang sektorial. Jadi untuk toko atau untuk unit bisnis produksi nanti bisa mengikuti di siang ini jam 1 seperti itu sih, Rizka. Oke, baik. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa dapat untuk akses link Zoom-nya ya, bisa dikirimkan oleh tim bisnis yang lain nantinya. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan nih, mungkin ini bisa saya bantu jawab ya Mas Dias, Mas Rehan. Ada pertanyaan dari Pak Am, apakah sudah support scan barcode untuk produk Dana dan scan barcode untuk anggota koperasi? Kemudian terkait produk digital, baik itu pulsa, token, dan lain-lain, apakah sudah tersedia dan tinggal koperasi deposit dan mengatur selisih harga untuk keuntungan koperasi? Betul, Pak. Jadi di aplikasi Sakti ini nanti untuk terkait scan barcode keanggotaan koperasi itu sudah ada di platform Sakti Link mobile-nya ya. Mungkin yang disosialisasikan oleh Mas Rehan tadi terkait aplikasi untuk ponselnya sudah memuat terkait atau mendukung terkait barcode keanggotaan. Kemudian terkait penjualan produk pulsa, token, dan lain-lain juga itu sudah ada aturannya ya. Jadi nanti betul koperasi tinggal melakukan deposit sendiri ke pihak Sakti karena dari pihak Sakti sudah disediakan, nanti tinggal diatur terkait margin untuk koperasinya. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir ya pada sesi sosialisasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rehan dan juga Mas Dias yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Sakti Merah Putih pada kesempatan kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dan juga berpartisipasi dengan aktif ya dari awal tadi saya buka acara hingga sekarang sesi tanya jawab sudah berakhir. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya dari Mas Dias atau Mas Rehan, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, mungkin dari Mas Rehan? Oke, dari aku mungkin lebih ke kalau menuju digital tuh nggak perlu takut-takut gitu ya. Jadi kalau misalnya emang harus ada yang didiskusikan, harus ada yang ditanyakan, kita welcome gitu ya dari tim Sakti gitu. Jadi ya mau kapan lagi kalau masih takut untuk melangkah gitu aja sih kalau dari aku gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Dias mungkin ada lagi gitu ya untuk closing statementnya gitu. Oke, dari saya Bapak Ibu, jadi kegiatan ini tuh bukan hanya hari ini, jadi nanti kita setiap hari Rabu di 2 minggu sekali, insya Allah akan ada terus. Nah, untuk materi itu karena sekarang pembukaan kita perkenalan nanti, tapi di minggu-minggu ke depan kita akan apa namanya ada materi lain terkait mungkin terkait penyusunan proposal bisnis, lalu penyusunan pengembangan usaha koperasi Desa Merah Putih, lalu misal strategi untuk apa namanya pengembangan usaha dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak melulu tentang digitalisasi, tapi kita berkembang bersama dengan KDMP dan KKMP seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum ikut masuk ke dalam grup platform Merah Putih, Bapak Ibu bisa ini saya kirim linknya di kolom chat Zoom seperti itu. Seperti itu Mbak Diska dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dias dan juga Mas Rehan. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi formulir yang sudah tim kami share melalui kolom chat Zoom dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang belum mengisi daftar hadir serta belum bergabung ke dalam grup WhatsApp, Bapak Ibu sekalian bisa akses linknya melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian karena sudah tim kami kirimkan juga untuk seluruh link terkait form registrasi, kemudian juga terkait absensi dan juga grup WhatsApp melalui kolom chat Zoom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dias dan Mas Rehan yang sudah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi Sakti Merah Putih pada kesempatan kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dan juga berpartisipasi dengan aktif ya selama kegiatan berlangsung. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya Diska Surya Pramesti pamit undur diri. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan dan juga manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, serta mampu menjawab tantangan dari penerapan Koperasi Desa Merah Putih. Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk mengunjungi dan juga menghubungi langsung dari tim bisnis Sakti ya,
Di sini nanti akan ada Mas Dias dan juga Mas Rama yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin untuk lebih akrab lagi, Bapak Ibu sekalian nanti bisa bergabung di grup WhatsApp-nya untuk kita sharing-sharing ya terkait seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Sakti. Nah, sekali lagi juga tidak bosan-bosan nih dari tadi saya menyampaikan, bercerita juga terkait kegiatan yang ada di PTSKK. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjunginya di media sosial, ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Semoga dilancarkan segala kegiatannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.